Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Panji Pratama Suwardani dari TRO 24 dengan NIM digit terakhir 020. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang assembly CAD dari software SolidWorks. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama, apa sih itu assembly? Nah, assembly itu proses penggabungan dari beberapa komponen atau part yang dijadikan satu untuk membentuk sebuah komponen baru yang dapat berfungsi atau bermanfaat gunanya. Seperti contohnya ini yang ada di samping seperti ini merupakan bor yang dari beberapa komponen lalu disatukan menjadi bor. Nah, ya, atau kalau bahasa Indonesianya assembly itu perakitan. Oke, langsung aja. Next. Nah, assembly pada SolidWorks. Kalau yang dulu saya menjelaskan partnya dari SolidWorks. Jadi kita bikin partnya dulu, bagian-bagiannya. Nah, setelah itu ada yang namanya assembly atau perakitan, digabungin gitu istilahnya, kayak main puzzle atau main Lego seperti itu untuk menjadi sebuah bangunan atau seperti apa. Nah, assembly pada SolidWorks ini dia merakit beberapa part menjadi suatu sistem yang utuh dalam file assembly. Nah, file assembly itu dotnya tuh slwrt SLW apa gitu, saya lupa guys. Nah, di assembly ini ini kan biasanya kalian ke part ya guys. Nah, ini nanti kita belajar assembly atau perakitan. Nah, di assembly kamu bisa untuk mengatur posisi hubungan antara part yang menggunakan fitur mat, lalu melihat gerak antar komponen, menguji kesesuaian desain, membuat dokumentasi teknis lengkap dari produk yang akan dibuat. Nah, assembly memungkinkan kamu untuk mensimulasikan perakitan yang nyata tanpa harus membuat prototipe fisik. Nah, jadi kalian tuh bisa nih buat di sini, misalkan kalian mau buat sarung tangan ini ya, buat sarung tangan buat orang stroke, buat melatih orang stroke. Nah, itu kalian bisa bikin prototipenya. Prototipenya bisa di sini, teman-teman. Bisa dibikin prototipe itu di partnya dulu, lalu nanti dirakit di assembly seperti itu, teman-teman. Ini. Nah, untuk menghindari kesalahan desain seperti part yang bertabrakan atau mempersiapkan produk untuk proses manufaktur. Jadi gitu guys, ini assembly SolidWorks ini sangat bermanfaat sekali. Bisa juga misalkan kita sudah merakit, lalu kita uji rakitannya itu apakah kuat ataukah bagaimana, bahannya apa saja yang digunakan, seperti itu. Nah, dalam fitur assembly itu ada yang namanya mat, teman-teman. Di sini ada yang namanya mat. Mat itu suatu fitur untuk menyambungkan. Nah, di dalam fungsi mat ini ada macam-macamnya. Ada macam-macam fungsi mat. Apa aja sih fungsi mat? Nah, tools mat. Yang pertama itu ada coincident. Coincident itu membuat dua permukaan garis atau titik berimpit atau menempel satu sama lain. Jadi nanti saling berimpitan gitu guys. Nanti saya contohin. Lalu yang kedua ada paralel. Fungsinya itu mensejajarkan permukaan garis sejajar tapi tidak harus bersentuhan. Kalau misalkan yang di part itu ada garis sama garis, tapi itu kan 2 dimensi ya, teman-teman. Kalau di sini assembly ini sudah 3 dimensi. 3 dimensi yang saya maksud itu berhubungan dengan partnya, teman-teman. Ya, berhubungan dengan partnya. Nah, selanjutnya ada perpendicular. Nah, lambangnya ikonnya seperti itu. Ini fungsinya untuk membuat dua permukaan atau garis itu tegak lurus 90 derajat satu sama lain, teman-teman. Lalu ada fungsi lock, teman-teman. Maaf tadi salah. Itu ada fungsi lock, itu buat mengunci, teman-teman, buat mengunci si locknya itu, buat biar dia nggak kemana-mana itu, teman-teman. Nah, tidak kelihatan ya, sebentar.
Nah, jadi fungsi lock ini mengunci dua komponen sepenuhnya, tidak bisa bergerak satu sama lain dalam posisi apapun. Jadi kunci gitu guys, tidak bisa kita gerakin. Oke, langsung aja coba ya, kita coba di SolidWorks. Oke. Nah, kalau misalkan kalian udah di part, di sini part atau assembly, sini kan saya sudah assembly ya teman-teman. Nah, pertama kita ke home. Kalau teman-teman masih di part, kita langsung ke assembly. Nah, nanti dia akan memasukkan seperti ini teman-teman. Nah, gini. Nah, misalkan ini sudah, lalu kita masukin insert komponen. Nah, ini komponen apa sih yang pengen kita masukin? Nah, kalau di sini saya sudah menyiapkan komponennya. Ini. Nah, kan ini teman-teman bingung ya, gak bisa milih, daripada milih satu-satu. Nah, satu seperti ini teman-teman. Satu masukin, klik aja, klik kiri, klik. Oke. Nah, ternyata teman-teman masih ada lagi nih. Nah, sorry, maaf. Ya, saya insert komponen. Nah, sabar teman-teman. Nah, daripada pilih satu-satu kayak gitu lama, kita klik CTRL teman-teman. CTRL, diklik, ditahan. Nah, setelah itu klik open. Nah, nanti teman-teman di sini teman-teman langsung mempunyai 3, karena tadi saya memencetkannya 3. Nah, lalu untuk memindahkan caranya memindahkan komponen ini, kalian diklik kiri terus ditahan teman-teman. Klik kiri, tahan. Klik kiri, tahan. Klik kiri, tahan. Nah, ini kenapa sih? Karena ini udah clock teman-teman. Ini klik kanan. Nah, ini sudah nah, itu sudah ke float ya teman-teman. Nah, kalau yang mau kita jadikan ini teman-teman, gak bisa gerak gitu, ini ada 2 contohnya sebenarnya. Bisa kita mat, kita lock, atau kita float. Untuk yang pertama-tama saya sarankan untuk di float aja teman-teman. Di klik kanan, lalu di fix, fix, di fix. Nah, jadi ini nanti dia tidak bisa gerak teman-teman. Nah, lalu kita akan menyambungkan blok-blok di sini. Nah, ini kalau untuk mau rotate seperti ini, kalian menggunakan mouse yang rollernya itu ditekan. Nah, tekan seperti ini ya teman-teman. Kalau masih bingung, tekan ini saja. Kubusnya tadi saya pencet spasi. Nah, selanjutnya setelah itu kan kita mau menggabungkan teman-teman dari si komponennya ini. Nah, caranya dengan mat. Nah, karena saya sudah tadi klik face ini, lalu saya ngeklik face lagi. Yang mana yang mau diklik? Misalkan di sini. Kan saya mau pakai coincident itu menyatukan antara permukaan face dengan face juga bisa, garis dengan garis juga bisa. Kalau misalkan garis dengan garis, contoh ya teman-teman, garis dulu dengan garis. Ini di delete aja, diklik delete garis. Ini dengan garis ini ya teman-teman, disamain. Ting, langsung dia teman-teman. Oke, langsung aja dicentang. Nah, tapi teman-teman, solusinya nah masih ada kayak gini, masih bisa gerak-gerak. Gimana caranya? Ya udah, kita tinggal mat antara ini dengan ini, ya kan? Langsung aja garisnya mana dengan garis, terus oke, coincident. Nah, ini masih gerak sih Ji. Nah, ini gimana? Kan tadi teman-teman di sini sudah, berarti tinggal yang sini teman-teman belum. Nah, misalkan teman-teman gak sengaja nih kepencet, jangan langsung silang ya teman-teman. Ini caranya gampang. Diklik,
terus di delete di keyboard. Oke, gitu. Ini klik garisnya, lalu klik garis yang di sini. Apakah bisa? Oh, nggak mau ya. Kalau juga mau, kita permukaan aja teman-teman. Paste. Ini ke sini. Kita tunggu bareng. Nah, ini jadi tidak bisa gerak. Jadi itu bisa face sama face gitu teman-teman, garis sama garis. Kalau coincident gitu. Nah, kalau misal paralel itu gimana sih? Oke, paralel ya. Kita coba garis ini face-nya, face maksud saya. Yang ini dengan face ini coba ya. Ini face ini misalkan. Kemudian langsung maaf teman-teman. Kita ketik paralel. Nah, paralel itu dia gak akan nyatu teman-teman. Seperti itu, gak akan nyatu. Contoh ya. Dia bakal gimana ya? Sebentar. Salah. Ini kita rotate dulu aja ini. Nah. Ini sebenarnya udah sejajar sih, ngapain saya sejajarin lagi? Ini kita putar dulu. Putar. Nah, kalau diputar itu klik kanan ya teman-teman, kanannya diklik. Nah, jadi kan dia seperti ini bentuknya. Misalkan nggak sesuai nih teman-teman sama yang teman-teman mau kan. Nah, tuh kalau dilihat lagi itu gambarnya aneh ya. Kalau dilihat tuh dia nggak sesuai segitiganya bentuknya. Harusnya yang ini di bawah. Nah, itu caranya gimana sih? Gampang. Kita sejajarkan aja teman-teman. Nah, kita sesuaikan lagi nih, misalkan gini ya, gini bener gak sih, bisa gak sih gitu, ini kan miring nih. Nah, kita sejajarin, kita match. Sama misalnya face yang di sini sama yang di sini teman-teman. Nah, ini pakai rollernya di klik, ditekan. Nah, ini kan insiden salah, harusnya kita paralel. Nah, tuh jadi dia jadi lurus kembali teman-teman gitu kalau paralel. Oke, paham? Oke, paham. Kita okein dulu. Nah, habis itu kan ini udah sejajar, baru kita tempelkan teman-teman pakai coincident lagi ya. Coba coincident. Nah, set. Oke. Nah, jadi masuk ya teman-teman, masuk, cuman segitiganya salah teman-teman. Ini nggak seperti ini seharusnya. Nah, kalau salah ini tinggal dihapus, di Ctrl delete dua-duanya. Yes, itu untuk menghapus antara sambungannya. Nah, ini kita putar lagi dulu aja supaya yang benar yang mana sih. Nah, kan seperti ini teman-teman. Nah, ini mungkin kerasa kita pas, tapi bagi ini tuh kayaknya kurang guys. Nah, kita pakai namanya itu perpendicular itu biar dia tegak lurus. Nah, garis yang ini nih, bayangin ya, ini kan face nih, biar garis ini sama yang di sini itu tegak lurus, pakai perpendicular. Terus nih sama yang di sini. Nah, kalau nggak bisa berarti ini sudah lurus teman-teman, sudah lurus. Oke.
kita coba lagi ya, apakah mau garis ini aja dengan garis ini perpendicular tuh, dia udah sejajar teman-teman. Nah, untuk biar bisa ininya, untuk menyatukan ke bawah garis yang di atas itu dengan di sini kita coincident. Lalu kita cek, oh masih bisa gerak nih. Ya udah, permukaannya ini sama permukaannya sih ini, terus kita coincident. Oke, ini nggak bisa gerak teman-teman. Nah itu perbedaan antara coincident, paralel, dan perpendikular. Oke, lanjut aja, kita lanjut yuk, misalkan yang ini. Ya tadi gimana teman-teman? Ini langsung aja ya. Ini langsung permukaan aja sama permukaan nih, coba ya. Atau enggak seperti ini teman-teman, itu enggak harus sih. Ini banyak cara teman-teman sebenarnya, kreasi teman-teman aja bisa. Nah langsung di sini kan bisa ini pakai coincident. Nah, cuman masih belum, dia nggak tahu letaknya mau di mana nih. Harusnya kan di sini ya teman-teman. Nah kita harus nempel ini, ibaratnya di sini kita kasih lem di sini nih, terus gitu di sini, terus kita kasih lem nempel di sini. Oke, caranya lemnya itu pakai coincident namanya teman-teman, di mat. Kita mat sini. Oke, kita pencet. Nah kalau matnya belum selesai, itu jangan dicentang lagi, udah gini dulu teman-teman, karena masih ada yang longgar nih. Nah jadi seperti itu teman-teman, cara gampangnya untuk perbedaan antara coincident, paralel, dan perpendikular. Seperti itu. Dan cara menghapusnya, nah cara untuk melihatnya itu, matchnya ini kan biasanya kalau teman-teman itu masih gak kelihatan ya. Nah ini tanahnya ini diklik teman-teman. Nah nanti teman-teman bakal bisa melihat apa saja yang sudah terconstrain. Kalau di Inventor bahasanya itu constraint, kalau di SolidWorks itu namanya mat, udah termat gitu, udah nih udah di tercoincident, coincident nih paralel, perpendicular tadi sudah ya teman-teman ya. Yang paling baik digunakan itu ya coincident, karena dia menyatukan, ibaratnya teman-teman udah kayak lem gitu. Seperti itu. Konsentrik itu membuat dua lingkaran itu memiliki pusat yang sama teman-teman, satu pusat yang sama, jadi satu sumbu gitu. Jadi misalkan dia berbeda, jadi dia disatuin. Sama aja kayak fungsi yang ada di yang ada di dua dimensi yang sebelumnya di part itu, sama aja teman-teman konsentriknya. Lalu setelah itu ada tangent atau tangan, itu untuk menghubungkan antar garis dengan lingkaran atau garis lengkung. Ya pokoknya dia antara lingkaran gitu, di garis dihubungkan, dihimpitkan gitu teman-teman, dihimpitkan. Ini sama tangent ada di ini teman-teman. Oke, langsung aja ke contohnya. Nah setelah di sini teman-teman seperti biasa, kita home gambar rumah ini, lalu kita pilih assembly buat baru. Nah setelah udah seperti ini, kita disuruh untuk memasukkan biasanya. Nah memasukkan yang mana saja, karena saya ini sudah siapkan parunya itu yang ini sama ini kalian tekan shift atau control aja teman-teman, tekan control biar bisa klik dua-duanya. Ini sama ini bulat. Oh ternyata saya salah ngambil teman-teman. Nah caranya ini, cara ngapusnya ini kalian bisa gini, di klik kanan delete, atau ya gini bisa kita yes langsung, atau dari sini teman-teman kita delete seperti itu. Oke, insert langsung aja, kita masukin lagi, kita cari yang bulat teman-teman. Nah circle ini ya, circle. Nah tadi saya akan mencontohkan mat, jenis mat dari konsentrik dan tangent ya teman-teman. Oke, sama mat. Kita mau konsentrik nih.
Setuk itu menyatukan satu sumbu. Pertama, sumbu mana yang pengen kita satukan. Sini ya teman-teman, lingkaran ini. Lingkaran ini sama dengan lingkaran ini. Nah, dia langsung tek gitu, satu sumbu. Oke, gampang itu ya teman-teman. Kita centang. Cuman ini masih bisa digerakkan. Nah, seperti yang awal saya tadi, ini masih bisa digerakkan semua ya. Kalau yang ditekan maksudnya di kiri, di hold, ditekan, ini masih bisa geser. Nah, caranya seperti kan tadi saya sudah mengajarkan fix teman-teman. Nah, cuman untuk saat ini kita menggunakan yang namanya lock. Coba ya, menggunakan yang namanya lock. Kita lock ini. Oke. Nah, teman-teman, kita coba ya. Nah, ini saja yang bisa gerak, tapi ini tidak bisa teman-teman. Ini sudah saya gerak-gerakan nih, kursornya sampai gerak. Nanti ini tetap gak bisa, cuman kalau ini masih tetap bisa mutar dan ini. Nah, kalau untuk naik atas bawahnya seperti ini teman-teman, ini kan sudah di paralel ya teman-teman. Nah, lalu misalnya coba kita konsentrasikan dengan bawah teman-teman, apakah bisa dia nyatu. Terus, nah tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena dia tuh sudah satu sumbu. Ini teman-teman udah satu sumbu, sudah seperti ini satu sumbu. Cuman teman-teman saya mau menyatukan sumbunya lagi, ya kan nggak bisa karena sudah satu sumbu. Kecuali kalau udah beda teman-teman, konsentrasi. Nah, kalau untuk mau menyatukan itu pakai konsiden teman-teman, ingat itu kan konsiden, garis ini sama garis ini, langsung just. Cuman ini minusnya itu tidak bisa muter teman-teman. Nih, kalau misal teman-teman mau mutar, coba ya kita undo, kita mau mutar sini sama sini, coba apakah mau. Nah ya, face sama face ya teman-teman, jangan garis sama garis. Kalau garis sama garis dia tidak akan memutar. Ini bisa mutar teman-teman nih, dari atas juga bisa. Kalau tampilannya mau lebih enak, nah ini kan baru satu teman-teman. Ini sih cara yang kedua. Nah, ini kalian centang dulu. Nah, ini kalian bisa klik ini atau di sini teman-teman, klik kanan. Ini bisa aja Ctrl C lalu di V, Ctrl C V. Nah, gitu teman-teman, Ctrl V langsung, atau di sini V, tergantung kursornya teman-teman mau di mana. Cara menghapusnya banyak kan ya, banyak banget. Ya udah tinggal dihapus, banyak kan. Mau menghapusnya langsung 2, oke 2 ini di kontrol, habis itu di delete. Aduh, jangan panik teman-teman. Oke, setelah itu gimana? Kalau misalkan saya mau ke sini nih, bisa nggak sih? Bisa dong. Kita namanya pakai linear teman-teman, linear. Directionnya ini. Pilih komponen yang pengen dipilih. Misalkan potong dulu, pilih yang ini. Oke, udah. Coba kita coba. Harusnya di sini teman-teman. Wah, salah itu. Langsung kita copy ini aja ya. Langsung kita masukin kayak tadi. Saya belum mencontohkan tangent. Saya belum mencontohkan untuk tangent teman-teman. Tangent ini salah, ini bukan face. Yang permukaannya ini teman-teman. Nah, face-nya yang di bawah, yang di lingkarannya itu, sama yang di sini garis lurusnya. Ini barat garis lurus.
Oke. Nah ini nanti dia tuh bisa muter teman-teman. Nah dia sudah berhubungan, nah dia nggak bakal bisa ke atas ini. Coba tuh, nggak bisa ya teman-teman. Itu cuma ilusi aja teman-teman. Oh, waduh, mana dia? Anjir, menghilang cok. Nggak usah panik teman-teman. Sini. Nah tuh, dispasi aja. Waduh, hilang teman-teman. Hilang. Aduh, nge-lag. Laptop saya nge-lag. Ini biasanya coba ya, kalau karena kita tadi yang di sini sudah, coba kita coba yang di sini di garasi. Device-nya sini dengan yang di sini. Dia bakal seperti itu teman-teman kalau garisnya. Ini bakal seperti ini teman-teman garisnya. Nah ini kalau konsentrik, coba tangent nggak bisa teman-teman. Tangent ini yang standarnya ya. Sheet review. Dan densap. Aduh, kenapa ini? Nah, teman-teman langsung kita lihat. Baik sekali, astagfirullah. Ini kita tangent teman-teman. Nah, tes. Set. Aduh, hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Ini laptopnya saya aja sih yang sebenarnya ngelag. Oke, seperti itu teman-teman, tangent dan paralel. Bedanya dia untuk sejajarkan seperti itu, sejajarkan dengan menghimpitkan lah, menyatukan dengan busur ya, busur dengan garis, dengan ini permukaan. Teman-teman kalau misalkan kan bisa untuk menyatukan ya permukaan pakai coincident, cuman coincident tuh gak bisa dia garis sama permukaan atau pokoknya selain busur, dia coincident busur itu gak bisa di spesialis. Kalau busur sama garis tuh gak bisa coincident. Teman-teman, selanjutnya ada distance. Distance ini fungsinya untuk menetapkan jarak antara dua permukaan atau titik atau garis teman-teman. Jadi distance dikasih jarak gitu. Lalu kedua ada angle. Angle itu buat mengukur sudut atau kemiringan dari dua permukaan atau garis. Nah gimana sih penerapannya? Langsung aja kita contohin. Ini buat baru teman-teman seperti biasa. Jadi sabar teman-teman, nge-like. Nah ini kalian teman-teman harus memilih yang mana. Nah, karena saya sudah menyiapkan ini base-nya sama ini wing. Aduh, nah ini kalau saya shift seperti itu teman. Pasti saya kontrol. Salah. Kontrol di hold, ditekan, terus di open. Klik sini wingnya sama, diklik base-nya. Oh, base-nya gak kepencet. Sorry. Oke. Nah kalau ini teman-teman, ini sudah ke fold. Kalau teman-teman gak bisa ngegerakin pakai kursor seperti ini, gak bisa ya. Nah pasti kan sini gak ada
Nah ini nggak bisa teman-teman, karena teman klik kanan. Nah ini kan ke fault teman-teman, ini jangan sampai ke fault, harus di fix. Nah baru bisa. Nah kalau ini namanya base, saya mau jadiin ini yang pertama nih, yang nggak bisa gerak, di fixing dulu. Bisa gerak, ya udah bisa gerak kan. Setelah itu teman-teman tentukan nih, teman, tadi kan kita mau untuk distance teman-teman, cuman bisa aja teman-teman begini. Cuma tapi kan kalau ini masih bisa diputar-putar gini ya teman-teman ya, masih belum bisa. Kita harus ada di constraint dulu teman-teman. Di constraint harus disatuin, digabungin dulu. Nah contohnya misalkan nih ya, saya mau buat seperti ini. Nah ini karena sudah pencetnya di sini, ini dihapus dulu teman-teman karena salah. Nah, ini sini sama ini. Oh salah, harusnya garis teman-teman, garis dulu. Dua salah, ini malah face. Salah juga, salah lagi maksudnya. Nah udah seperti ini teman-teman, baru kita centang. Nah teman-teman perhatikan, nah ini kan bisa gini-gini teman, ini itu bisa diatur jaraknya tuh berapa ketinggiannya. Caranya gimana? Sudutnya, sudut kita pakai angle. Kita permukaan ini dengan permukaan ini gitu ya teman-teman. Ini kan jaraknya tuh 136, kita buat 135. Oke langsung. Teman-teman, ini nggak bisa lagi digerakin, ini cuma bisa gerakin kanan kirinya doang. Kalau misalnya masih gitu berarti jangan lupa teman-teman, ini bisa aja kita pakai paralel atau perpendikular juga bisa teman-teman, terserah mau pakai yang mana. Saya menyatukan ini. Kalau bisa coba. Oh nggak bisa teman-teman, sorry. Oke. Sepertinya perpendikular ini ya. Paralel nggak mungkin, paralel. Perpendikular 30 nggak bisa sih. Wah harus gini teman-teman, karena dia nggak menyatu. Harusnya dia nyatu jadi tek gitu teman-teman. Oh titik sama titik, sorry teman-teman, kita belum pernah nyoba titik sama titik. Titik ini sama titik ini. Sorry titik lagi. Belum kesana teman-teman. Caranya gimana? Oh nggak bisa teman-teman, titik. Kalau misalkan teman-teman paksa bisa teman-teman, cuma kan kayak agak rancu gitu ya teman-teman. Nanti dia bakal gini teman-teman, kalau teman-teman paksa dia bakalan merah-merah semua seperti ini. Oke. Jadi untuk penjalan untuk distance, jaraknya itu gimana sih? Ini itu jarak menit, udah masuk menit, masuk ke dalam menit. Terus itu sini kita, nah ini kan di coincident, kita nggak mau digabungin tapi kasih jarak. Nah, ini teman-teman kasih jaraknya misalkan, ini jarak ini misalkan 50.
mili. Oke. Contoh nanti jaraknya dari sini ke sini 20. Jadi kayak ada ibaratnya di sini ada balok gitu lah yang ngalangin. Tapi teman-teman bisa kok dia kesiniin gitu. Sini tetap bisa, cuma sih dia bisa sejarah. Aduh, naik teman-teman. Cukup saya ngeheng. Gitu teman-teman. Jadi dia ngasih jarak antara si intinya gitu teman-teman. Contoh lain ya, contoh lain seperti ini nih. Contoh lain. Karena tadi laptop saya ini, jadi saya ulang. Kan udah ya teman-teman. Terus teman-teman copy misalkan nih, nah ini copy, Ctrl C, Ctrl V, sini langsung kan, terus kita bikin flashnya itu kan udah, terus flash bawahnya ini biar dia naik, kita centang dulu udah nih, terus sininya dulu teman-teman, jangan lupa. Oke, nah untuk kan ini kita nggak tahu ya jaraknya sih ini nih. Nah misalkan kita mau sini sama ini tuh kasih jarak gitu, kasih jarak ya, jangan disamain 20 misalkan. Itu berapa sih? 20. Anggaplah ini 20 nih. 20. Nah, isi 20. Nah, terus ini teman-teman dikasih distance 50 misalkan. Nah, itu 5 ya, sorry. Ini distance teman-teman namanya. Nah, coba kalau kan udah dikasih jarak terus kita mau miringin, bisa enggak? Oke, kita coba. Kita mau miringin, apakah bisa? Kita 45 deh. Dan yap, pasti enggak. Pasti nggak bisa tuh. Nggak bisa teman-teman. Tuh, nggak bisa. Masih nggak. Yang distance sama itu tuh ada yang nggak bisa saling satu teman-teman gitu. Oke guys, kita akan melanjutkan assembly part latihan. Kita langsung aja sini, kita pilih assembly teman-teman. Nah ini kan lalu kita memilih yang mana ya, kita akan memilih part 5. Kita akan membuat sebuah assembly. Teman-teman nanti kalau mau minta filenya tinggal minta aja di komen, nanti insya Allah saya kasih. Ya, kita masukin, klik aja teman-teman. Klik. Oke, yang akan menjadi pondasi utama atau dasar utamanya itu ini ya teman-teman. Jadi kita fix dulu. Baik, setelah itu kita akan menyatukan ini ya, shaftnya ini. Nah tapi kan ini shaftnya tadi yang di pertama ya, kita klik pertama jadi dia ke fix. Nah caranya tadi biar fix, biar gak kunci, itu pakai flat. Kita satukan, ingat ya teman-teman, kita satukan pakai concentric.
Oke, udah masuk. Terus lalu di coincident pas dengan face-nya, kita coincident aja. Nah, udah masuk gini ya teman-teman, kita silang dulu. Kita akan menyatukan ininya ya teman-teman. Tapi kan ini kebalik, gimana sih caranya? Jangan lupa teman-teman di klik kanan. Nah, kita balik ini ya agar mirip, agar bisa kesini ya teman-teman. Tujuannya cuma bisa disatuin gitu. Terus kita yang ini ya, kita match lagi. Karena ini kan kita udah pencet yang ini teman-teman. Itu cara biar gak pencetnya, kita hapus dulu. Hapus. Nah, ini dengan yang ini satu sumbunya. Oke, jika sudah kita centang. Lalu jarak dari sini, saya ini ke sini itu 6,5. Kita desain ya teman-teman. Nah udah, lalu lanjut, kita sambungkan ini ya teman-teman. Kita satu sambungin dulu, bulat ditahan aja, jangan digerakin. Nah nanti kan langsung ya teman-teman, kita langsung ke konsentrik. Jadi kita bulat lingkarannya itu kursornya ditahan, jangan diklik dulu teman-teman. Itu caranya. Terus kita centang dulu, setelah itu baru lanjut kita masukkan ini dengan pas ini. Oke. Lalu teman-teman kan kita harus menyambungkan softnya ini ya. Lagi ini, nah ditahan sampai dia muncul garis, tahan muncul garis. Nah, seperti itu teman-teman. Sama ini juga muncul garis, kan garis. Set. Nah, udah ini teman-teman. Kita tinggal menyatukan. Nah, jarak dari sini ke sini itu distance-nya itu sekitar 1 teman-teman, 1 mili ya. Ini bilang tempel aja. Oke udah. Habis itu face ini dengan ini kita coincident. Nah, udah. Cuman kan ini masih bisa bergerak seperti ini ya teman-teman. Kita pengen yang di sini 140 derajat. Caranya ini dulu kita jadikan dia 90 derajat dulu teman-teman. Pakai angel 90. Nah, lalu setelah itu selanjutnya kita tekan dulu. Nah, ini dengan garis permukaan ini ya teman-teman, jangan di lingkarannya ya, di sininya. Ini 140. Wait, kok seperti ini ya teman-teman? Sebentar, kayaknya yang salah nih. Oh ini belum ya, belum teman-teman, belum kemet. Coba kita cek dulu, cara ceknya gini teman-teman. Kita cek angelnya. Wah ini kayaknya salah ini teman-teman, salah. Kita delete aja. Yes, kita match ulang lagi. Kita match ulang. Caranya dari yang di atas ini dengan yang di sini. Nah ini kan 9. Nah ini harusnya 90 derajat seperti ini ya teman-teman. Nah kita cek. Nah ini jadi seperti ini ya teman-teman. Dia, nah segini yang maksud saya. Jadi dia yang bisa gerak ininya. Nah ini kan stabil ya teman-teman, lurus gitu. Nah ini tinggal di sini dengan ini face hijau pink. Ini 140 10 degree ya, derajat. Seperti ini hasil akhirnya. Sudah seperti pada soal ya teman-teman. Oke, kita lanjut buka assembly lagi. Kita buka assembly.
Lalu ke part 66 eksersis 1 ya teman-teman. Ini yang paling gampang. Sorry, salah. Linear komponen, insert komponen teman-teman. Sorry. Tadi bisa sih teman-teman. Kalau salah, saya 66 ini sama, ini kan ada 2 ya teman-teman tinggal copy aja, Ctrl C ini, terus di V. Nah, Ctrl V terus V ya teman-teman, diklik dulu. Nah ini kan harusnya dia berbentuk persegi panjang ke atas ya teman-teman, itu panjangnya ke atas. Nah ini kita tinggal rotate aja seperti ini. Nah dan ya kita rotate ya, kita rotate, baru kita match yang sini, match ini dengan ini salah nih guys, lihat, perhatikan yang biru-birunya, kita klik ini dengan ini, itu coincident. Perpendicular apa kan, paralel kan, tapi salah teman-teman. Kita unduh lagi, ini berarti kurang pas teman-teman muternya. Nah kira-kira sudah seperti ini baru bisa nih kita coincident teman-teman, coba ya. Nah menurutku tinggal si ininya teman-teman, kita udah oke. Ini dengan ini teman-teman. Nah ya lagi, sekarang tinggal dia gak bisa gerak kanan kirinya teman-teman, atas bawahnya sudah. Ini rumusnya garis aja teman-teman, garis dengan garis, kita coincident lagi. Oke. Wait, kok ada 2? What? Oke, sorry teman-teman, ada kesalahan. Ini sepertinya kita, kalau misalkan teman-teman seperti ini menemukan kesalahan seperti ini, kita lihat dari match-nya teman-teman. Terus ada blok 1, 2. Nah, yang blok 2 ini kan salah ini teman-teman. Kita delete aja, Kita delete, yes. Nah, biar tidak membingungkan. Nah, ini kan, ini yang tadi ke coincident teman-teman. Salah nih. Ini kita klik kanan. Kita delete juga. Yes. Nah, teman-teman, kita harus menyatukan ya. Ini aja bisa aja face sama face aja sih teman-teman. Oke, kita face sama face aja ya, biar lebih gampang dikliknya. Terus dengan face kita coincident. Oke, jadi teman-teman, jadi ya 1. Kita lanjut lagi. Kita lihat dulu tugasnya yang 2. Ini dikontrol, terus di shift aja teman-teman, diklik oke, diklik kiri, klik kiri teman-teman. Setelah itu kita lihat gambar kerjanya teman-teman. Saya lupa ini gambar kerjanya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ada 2 part ini. Langsung kita copy aja. Kalau yang seperti itu. Ini ya teman-teman. Caranya tadi gini. Klik kanan,
klik kanan, yang di sini nih, yang mana? Nah misalkan ini klik di Ctrl C, terus diketik sini Ctrl V. Nah ini kan jadi ya. Terus lalu selanjutnya yang ini, sorry ini Ctrl C, V, copy ya teman-teman. Ini kita rotate aja, kita putar. Oke, seperti ini. Kita lanjut, ini kita jadikan base dasar ya teman-teman. Kita fix dulu. Nah ini jangan kita fix, ini kan tadi key yang pertama ya, kita float dulu. Oke, kita sambungkan teman-teman, kita match. Oke, lalu yang ini dengan yang ini di atas ini ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Coba kita cek lagi. Ya benar ya teman-teman, di bawah sini. Oke. Lalu kita sambungkan dengan lubangnya sini, kita sejajarkan satu sumbu maksud saya. Seperti ini. Kita centang dulu, jangan lupa. Juga lalu dengan ini kita centang, jangan lupa teman-teman. Lalu face-nya ini dengan face ini kita coincident, sudah centang. Jangan lupa yang ini teman-teman, coincident juga, coincident, tekan lagi. Oke, sudah. Baru yang atasnya teman-teman, atasnya sini dengan ini, atasnya ini. Oke, kita coincident biar dia segak ya, ini nempel. Terus kita sejajarkan dengan lingkarannya. Nah, ini kan baru satu, teman-teman nggak bisa teman. Nah, teman harus dua ya, harus dua. Oke, udah. Setelah itu baru bautnya ya, bautnya 4 ya, pinnya, sorry maksud saya pin, kan baut, ini tuh pin. Nih, pin. Satukan sumbu dulu teman-teman. Oke, karena udah satu sumbu, centang face dengan ini, centang lagi. Oke. Coba kita mirror, coba ya kita ini dulu, mirror bisa nggak ya teman-teman? Kita sekarang belajar mirror plane-nya mana? Di sini aja teman-teman, kita cari front right yang di tengah ya, ini kan tengah ya teman-teman. Dengan di tengah. Oh nggak ada ya teman-teman. Terus bikin plane lama ya, itu kita juga tahu juga dimensinya berapa. Jadi kita copy aja, kita copy CTRL-C V. Oh nggak bisa dipas di sini ya. Oke, dipas. Oke, kita panggil lagi aja komponennya. Sorry. Sebenarnya bisa itu kita apa namanya, kita sambungkan ya pin ya. Ini copy V, copy Ctrl V, udah 3 ya. Tamatnya semuanya teman-teman. Aduh, temukan, sejajarkan. Aduh, kemana yang satunya? Salah. Kita udah dulu. Ini.
Nah ini dengan ini konsentrik ya, udah kita centang ke bawah, kita satukan sumbu semua dulu, kita satukan semua sumbu. Oke udah, baru setelah itu kita bukan aksisnya, tapi face nya dengan ini coincident benar. Setelah itu ini ya teman-teman, ini dengan ini coincident. Setelah itu ini dengan ini coincident. Oke, jadi ini part 62. Selanjutnya assembly lagi. Baru yang tadi harus di save ya teman-teman. Cuman ini buat mempersingkat video aja, langsung kita lanjut. Aduh, sorry teman-teman, ini salah. Ini exercise 2. Kita buka exercise 3. Itu bentuknya seperti ini. Oke, ini bautnya 2, hexnutnya itu ada 2 juga ya guys, skrupnya 2. Langsung aja di 6 yang 63 ya. Ini kontrol yang dasarnya ini, terus kita Ctrl Shift semua. Yang pertama baut dulu ya, yang pertama ya teman-teman. Setelah itu hexnutnya, ini dasarnya nih harus kita fix itu ya teman-teman. Ini yang klep atasnya. Oke, ini kita klik kanan dulu, kita floatnya kita hilangin, kita geser, lalu ini kita fix teman-teman. Nah setelah ini kita langsung kita match aja. Ini cepat ya teman-teman, kita hitung nih berapa menit. Duh, laptop saya sepertinya. Nah oke, coincident ini dengan ini teman-teman. Oke udah. Wah ini dengan ini ya teman-teman, agak miring. Setelah itu lanjut kita dengan sejajarkan dengan sumbunya, aksisnya dulu. Oke, setelah itu kita masukkan. Sorry sebelum itu teman-teman, di copy dulu, nanti kayak tadi nggak bisa di copy. Nah terus ini juga ya, hexnutnya jangan lupa. Oke, lanjut mat. Oke, next time kita akan belajar itu ya teman-teman. Namanya macam-macam linear komponen pattern yang ada di assembly, biar mempermudah untuk kita mempercepat sih, lebih cepatnya. Next time aja teman-teman. Ini dengan ini. Oke, ini satu sumbuin semua dulu aja. Waduh, mana startnya? Hilang ya. Mana guys? Hexnutnya guys. Caranya nanti kita temuin dulu nanti. Apa?
ini ada jaraknya ya, saya lupa berapa. Oh 5 jaraknya 5. Aduh ngelek. Nah ini pas ini dengan face-nya si ini itu ada distance 5 sebesar 5 mili ya teman-teman tentunya. Oke. Nah yang buat ini kan ini aduh ke bawah ke atas banget ya. Ini tinggal kita tarik aja teman-teman. Nah lima. Oke selesai teman-teman. Saja yang mungkin dapat